Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvin Khairul Muna dan Muhammad Ian Casyo Pujonggo dari kelas 11 IP SMA Sains Al-Quran. Di sini kami ingin menjelaskan tentang program linear matematika kelas 11 SMA. Langsung saja kita ke materinya. Pertama kita harus tahu pengertian dari program linear itu. Program linear merupakan bagian dari matematika berupa pemecahan masalah pengoptimalan, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang bergantung pada batasan linear. Batasan ini berupa pertidaksamaan atau persamaan. Permasalahan program linear adalah permasalahan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel yang optimum, maksimum atau minimum dari nilai fungsi objektif dengan memperhatikan pembatas-pembatasannya. Di program linear, kita mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah model matematika, dan yang ketiga adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Langsung saja kita ke pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan notasi lambang ketaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Dalam pertidaksamaan, prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum, yaitu sebagai berikut. AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, dan yang terakhir adalah AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, lalu kita langsung ke bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita punya persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Kita bisa menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dengan cara kita melihat tabel berikut. Nah, di sini DHP dipengaruhi oleh nilai A atau koefisien X dan tanda ketaksamaan. Contohnya yaitu A lebih dari 0 dan tanda kesamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, sehingga nilai DHP-nya berada di sebelah kanan garis. Contohnya, tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong dari persamaan ini, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari 3X plus 5Y sama dengan 15. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Di sini kita menentukan nilai X dan Y. Kita umpamakan nilai X sama dengan 0, sehingga kita substitusikan ke fungsi ini, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y, yaitu 3. Lalu, untuk yang sumbu Y, kita umpamakan Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi ini, sehingga kita mendapatkan nilai X 5. Lalu, sehingga kita mendapatkan 2 titik potong. Nah, lalu kita buat garis. Nah, di sini dari titik potong ini kita buat garis. Nah, jika sudah mendapatkan garis ini, bagaimana kita menentukan daerah himpunan penyelesaian? Kita bisa melihat dari tabel ini. Untuk melihatnya, kita melihat dulu bentuk persamaannya, yaitu 3X plus 5Y kurang dari atau sama dengan 5. Kita lihat nilai A atau koefisien X-nya. Di sini 3X, sehingga A lebih dari 0 dan tanda ketaksamaannya yaitu kurang dari atau sama dengan, sehingga ini. Lalu kita mendapatkan DHP-nya sebelah kiri garis. Kita bisa menggambarkannya seperti ini. Lalu kita menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel.
Kita ke contoh soal. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 4, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, dan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah kita tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y dari persamaan 2x plus y sama dengan 4. Kita buat tabel. Nah, kita umpamakan x sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai y sama dengan 4. Lalu untuk sumbu y kita umpamakan y sama dengan 0. Kita substitusikan fungsi ini sehingga kita mendapatkan nilai x sama dengan 2. Ini kita membacanya dari atas ke bawah, sehingga mendapatkan titik potong 0,4 dan 2,0. Lalu yang kedua, titik potong sumbu x dan sumbu y dari fungsi 2x plus 3y sama dengan 6. Kita buat tabel lagi. Nah, kita umpamakan x sama dengan 0, sehingga kita substitusikan di sini mendapatkan nilai y sama dengan 2. Lalu untuk yang y kita umpamakan sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, kita mendapatkan nilai x sama dengan 3. Kita mendapatkan titik potong 0,2 dan 3,0. Lalu kita buat garis. Nah, kita buat garis dari titik potong ini, yaitu bisa membentuk ini, lalu yang ini. Nah, lalu untuk menentukan DHP-nya, kita bisa melihat ke tabel tadi. Atau kita bisa melihat dari persamaan ini. Di sini 2x, sehingga A-nya lebih dari 0. Lalu untuk tanda kotak samaannya lebih dari sama dengan, sehingga DHP-nya berada di sebelah kanan garis. Jadi seperti ini. Nah, lalu yang persamaan yang ini, 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, koefisien x-nya itu 2, sehingga A lebih dari 0 dan tanda kotak samaannya lebih dari sama dengan 6. Sehingga kita bisa menentukan DHP-nya berada di sebelah kanan garis. Seperti ini. Lalu kita juga harus melihat syarat-syarat ini, yaitu x lebih dari sama dengan 0, sehingga kita bisa menggambarkannya seperti ini. Nah, lalu untuk yang y juga, y lebih dari sama dengan 0, kita buat daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, lalu untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini, kita melihat daerah yang tertutupi oleh seluruh daerah himpunan penyelesaian dari sistem ini. Di sini kita bisa melihat di daerah inilah yang tertutupi semuanya, sehingga kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.